Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan dari kejadian yang ke-6, ya, berkenaan dengan masalah akidah dalam peristiwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kejadian yang ke-6, ya, adalah tentang kisah riddah. Ya, kisah tentang beberapa kabilah Arab tatkala itu riddah, keluar dari Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kejadian disebut dengan qissatur riddah, kisah tentang murtadnya, ya, kabilah-kabilah Arab setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi itu adalah manusia yang juga bakalan meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan meninggal sebagaimana mereka juga meninggal. Nabi juga meninggal. Dan tatkala Nabi meninggal di tahun ke-11 Hijriah, maka di situ, ya, banyak dari kabilah-kabilah Arab tatkala itu mereka tadi, ya, murtad, keluar dari Islam, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, di sini Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan barang siapa yang mendengar tentang kisah ini, nanti kisahnya di bagian akhir kita bawakan, maka tidak akan tersisa dalam hatinya sedikit pun, ya, tentang syubhatnya syaitan, ya, dari kalangan ulama, orang-orang yang mengaku ulama tapi mereka menyimpang. Ya, apa ucapan mereka? Ucapan mereka itu, ya, selama seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan kufur dengan sesuatu apapun. Yang penting ucapkan la ilaha illallah. Menurut mereka ini berarti la yakfur bi syai', dia tidak akan kufur dengan sesuatu apapun. Ini tentu ucapan yang apa? Ucapan yang batil. Artinya mereka mengatakan, ya, ulama udzullal, ya, ulama-ulama yang menyesatkan. Mereka mengatakan ibadatul kubur, ya, beribadah pada kuburan, ya, atau menyembelih untuk penghuni kubur atau bernazar untuk mereka. Ini bukan termasuk perbuatan syirik menurut mereka selama orangnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Gak apa-apa. Mau menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, sedekah darat atau sedekah apa? Sedekah laut, ya. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah gak apa-apa. Tidak akan berefek. Ini jelas dia bertentangan. Ya, bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah tapi kau menyeru kepada selain Allah Ta'ala? Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ucapan yang diucapkan dengan lisan, enggak. Akan tetapi, ya, balla budda ayyakuna qawlan wa ma'ahu amal. Ucapan la ilaha illallah itu, ya, yang dia harus diucapkan dan disertai dengan amal. Kenapa? Karena la ilaha illallah, kalimat ini kalimat yang agung yang memiliki makna dan memiliki konsekuensi.
Apa konsekuensinya? Yaitu ayyukhlisal mar'u al-ibadata lillahi azza wa jal. Yaitu seseorang mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ayyukhlisa al-mar'u al-ibadata lillahi azza wa jal. Seseorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah ta'ala wa ayatruka ibadata ghairillah. Dan dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Ini namanya konsekuensi la ilaha illallah. Jadi ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan ya peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi dia tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala, masih senang ya menyembelih untuk apa? Penunggu laut, atau menyembelih untuk penunggu apa? Darat ya. Darat atau macam-macam. Maka yang seperti ini la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah. Ini enggak bermanfaat kalimat dia la ilaha illallah. Enggak bermanfaat. Dan ini biasanya ya orang-orang yang akan jauh dari hidayah dan tauhid, yaitu mengesahkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari dengan apa yang disembah dari selain Allah Ta'ala, ya, dia mengingkari apa yang disembah dari selain Allah Ta'ala, ibadah, dan mengingkari yang ya disembah selain Allah Ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka man qal, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia inginkan adalah wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam haditsul qudsi Allah katakan, yabna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau mendatangiku nanti dengan kesalahan hampir sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka kata Allah Ta'ala, la ataituka biqurabiha magfiratan, aku akan datangkan kepadamu ampunan hampir sepenuh bumi juga. Lihat ya di sini ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak melakukan apa tadi? Syirku billah. Ya, maka ini ya perkara yang penting. Maka kita lihat di ya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, peninggal Nabi, maka ada orang-orang yang mereka keluar dari Islam. Ya, mereka orang-orang yang keluar dari Islam. Ya, kenapa? Ya, karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu manusia yang tidak akan meninggal. Ya, artinya mereka ya, mengatakan ya kalau Nabi nggak bakalan meninggal. Padahal ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi itu bakalan apa? bakalan meninggal. Jadi mereka yang mengatakan laukana nabiyyan mamat, kalau Nabi nggak bakalan mati. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang Allah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, bakalan meninggal ya sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga meninggal. Ya, jadi orang-orang murtad di zaman itu, zaman sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Yang pertama, mereka mengucapkan ucapan tadi, kalau Nabi Muhammad itu nabi nggak bakalan meninggal. Dan tatkala Nabi meninggal, ini menurut mereka dalil bahwa Muhammad itu bukan nabi.
maka mereka keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka kufur dan ingkar dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, orang yang dia mengakui menetapkan syahadatain. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tapi mereka mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Jadi sepeninggal Nabi itu muncul beberapa orang yang mengaku Nabi. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ya, ini mengaku Nabi, maka mereka, ya, walaupun mengakui tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kalau mereka mengakui kenabian Musailamah, maka mereka bukan Islam. Ini kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena mereka, ya, menentang, ya, akhir dari penutup Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan dalam surah Al-Ahzab. Ya Allah katakan, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dia adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala, dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Dan Musailamah al-Kadzdzab, ya, ini dia berkata, ya, dia berkata, inna Rasul, sesungguhnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrakani fin nubuwah, dia menyertakan aku dalam nubuwah, dalam kenabian. Jadi Musailamah ini pinter, ya, mengatakan, ya, mengatasnamakan ucapan Nabi, bahwa Nabi mengatakan Nabi Muhammad itu menyertakan aku dalam hal nubuwah, dalam hal kenabian. Aku juga nabi, gitu kata Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Tapi anehnya orang-orang itu, ya, ada yang saddaku, membenarkan ucapan ini Musailamah, gitu. Kalau ada orang sekarang ngaku dapat wahyu, kira-kira ada yang percaya nggak? Hah? Mungkin ada, ya. Di zaman Musailamah ngaku aku diikut sertakan oleh Nabi Muhammad, bahwa aku ini nabi juga. Ada yang membenarkan ucapan dia. Ya, aneh gitu, ya. Padahal ini orang terkenal dengan apa? Pembohong, al-Kadzdzab. Tapi tatkala mengatakan bahwa Rasul menyertakan aku dalam hal nubuwah, kaumnya membenarkan dia. Oh, ini benar nabi. Padahal Nabi mengatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku ini, ya, penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Artinya dengan meninggalnya Nabi berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu, ya, pernah kita bawakan satu kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah. Ya, kata beliau, ada seseorang, ya, seseorang yang dia mengatakan bahwa aku ini telah diberikan cahaya. Dan cahaya itu mengatakan bahwa ini adalah wahyu dan aku adalah nabi. Di zamannya siapa? Sekarang, ya, zamannya Syekh Abdul Razak. Ya, bahwa aku dapat wahyu, aku ini seorang nabi. Pertamanya dia cerita dapat cahaya masuk ke dalam hatiku dan membisikkan bahwa aku ini adalah nabi. Dapat wahyu. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, benar engkau mendapatkan wahyu? Naam, ya, saya dapat wahyu. Kata Syekh Abdul Razak, naam. Ya, orang itu bisa dapat wahyu, tapi wahyu itu ada dua. Yang pertama, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan kepada siapa? Nabi. Ini wahyu dari Allah Ta'ala. Dan sepeninggal Nabi, maka wahyu itu terputus dan tidak Allah turunkan lagi.
Berarti Islam telah sempurna, wahyu terputus. Kemudian kata beliau, wahyu jenis yang kedua adalah bisikan yang diberikan oleh syaitan kepada manusia. Maka kata Syekh, jenis wahyu yang turun kepadamu adalah jenis wahyu yang keberapa? Yang kedua. Artinya yang datang kepadamu itu siapa? Syaitan. Maka bertaubatlah dan istighfarlah. Dijelaskan, kemudian dia pun taubat. Artinya ada ya di zaman-zaman sekarang ini orang yang ngaku jadi nabi dan dapat wahyu. Biasanya ada kan orang-orang yang saya di dalam mimpi melihat cahaya. Cahaya itu masuk kemana? Ke dalam hatiku. Kemudian ya cahaya itu berkata, ucapkanlah zikir berapa kali? 1000 gitu. Ini macam-macam. Ini berarti udah jenis wahyu yang keberapa? Yang kedua tadi. Karena jenis wahyu yang pertama sudah terputus ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan. Nah, ucapan Musailamah Al-Kadzdzab ini ya ada yang membenarkan. Ya sangat disayangkan, sehingga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu Musailamah mengaku jadi nabi ya, dan juga ya ada yang mengakuinya, membenarkannya ya bahwa Musailamah itu jujur ya. Maka yang seperti ini ya dia bisa murtad, keluar dari Islam. Hati-hati. Ya, kemudian yang mengaku nabi yang lain selain Musailamah ada Tulaihah. Tulaihah ini juga mengaku nabi. Dia punya kaum juga, punya pengikut, dan dibetulkan oleh kaumnya. Sehingga para sahabat memerangi mereka. Ya. Cuman Allah karuniakan kepadanya dan dia pun kembali kepada Islam. Ya, kembali kepada Islam. Artinya diperangi tatkala itu. Makanya di periode zamannya Abu Bakar radhiyallahu an, tatkala beliau menjabat sebagai Khalifatul Rasulillah yang pertama, tugas beliau itu adalah tadi ya mengembalikan orang-orang yang keluar dari Islam, yang murtad tadi, diperangi supaya pada masuk kembali kepada Islam dan kembali bayar zakat. Itu sekitar 2,5 tahun ya beliau sibukkan dengan itu. Dan itu berat ya. Kenapa berat? Tatkala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka satu gitu. Disatukan oleh Rasulullah. Baru ya terjadi murtad, kejadian riddah ini sepeninggal Nabi, dan itu berat. Nabi yang itu wahyu datang, Allah turunkan kepadanya, nabinya meninggal. Sehingga para sahabat pun di kota Madinah tatkala itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan bingung mereka. Ya, mereka bingung, ini nabinya meninggal. Tapi telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi, dan itu berat. Berat. Dan tugas Abu Bakar ya di sini adalah tugasnya salah satunya apa? Ya, salah satunya agar mereka kembali kepada Islam dan kembali membayar zakat. Ini kejadian yang sangat penting di dalam Islam. Artinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga sahabat-sahabat lain yang mendukung Abu Bakar, maka akhirnya ya kembali kepada Islam dan kembali membayar zakat. Artinya dari kisah ini ada beberapa yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama ya, pentingnya kita untuk mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah. Penting. Dan kalimat la ilaha illallah kita harus tahu maknanya. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak dan benar disembah melainkan Allah Ta'ala. Kita harus tahu maknanya. Kemudian yang kedua, harus tahu konsekuensinya.
Artinya tatkala mengucapkan la ilaha illallah, tahu maknanya, konsekuensi amaliyah dia benar. Apa konsekuensinya? Masih ada dua. Yang pertama, la ilaha, dia menafikan semua sesembahan selain Allah Ta'ala. Dan yang kedua, illallah, menetapkan hak ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau nggak ada konsekuensi amaliyah tadi, percuma ucapan dia la ilaha illallah. Kita lihat kadang orang itu la ilaha illallah terus ya, sambil apa? Nah itu ya, kadang sambil pakai jimat gitu, tapi mengucapkannya la ilaha illallah. Ya, nyembelih apa untuk penunggu apa namanya laut sambil mengucapkan la ilaha illallah, gimana? Berarti ya konsekuensi dari la ilaha illallah ini tidak bermanfaat. Kemudian yang berikutnya bahwa orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bertauhid ya, dan menerapkan dalam hidupnya la ilaha illallah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ahlu sa'adah hum ahlu tauhid. Orang yang bahagia ya, orang yang bahagia itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang paling bahagia artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu tujuan dia hidup itu untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun, yakni liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Tapi orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang paling sengsara dalam kehidupannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang kalau dijaga makna dan konsekuensinya akan memasukkan seorang mukmin ke surga. Karena ya al-muwahhid, orang yang bertauhid, dengan dosa apapun, kalau la ilaha illallahnya terjaga, imannya terjaga, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun tadi nanti masuk surganya ada yang memang biduni bighairi hisab, tanpa hisab ya. Ada lagi yang masuk surganya mu'rad ya, lil azab. Dia disodorkan antara diazab atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi intinya dalam kitab tauhid, yakni man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Yang tadi kita bahas ya di Masjid An-Nur, bahwa orang yang ya merealisasikan tauhid ya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Itu tauhid ya. Maka penting ini untuk belajar apa? Tauhid ya. Rugi kalau tidak mau belajar tentang tauhid. Kemudian yang berikutnya ya, diantara faedah yang bisa kita ambil adalah pentingnya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dapat hidayah, baik tetap di atas Islam dan tauhid dan sunnah. Kenapa? Karena hati ini rawan untuk berubah. Kelasnya tadi ya, kelasnya di Jaziratul Arab sepeninggal Nabi, hati mereka jadi apa? Berubah. Nah di zaman kita, zaman yang penuh dengan syubhat, medsos, kemudian syahwat. Nah ini kita butuh apa? Hidayah, taufik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikokohkan di atas ketaatan, di atas tauhid dan sunnah, dan di atas hidayah. Maka yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, Nabi pun minta. Dalam sebuah hadis ya, Nabi minta kepada Allah taala, Allahumma inni as'aluka apa? Al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Yang pertama itu huda, petunjuk. Petunjuk. Ini penting.
ya agar tetap di atas hidayahmu ya Allah, walaupun di tengah terpaan syubhat yang menyambar kemana-mana di medsos ya. Kalau dulu kan kita nggak megang ini, artinya hidup itu lebih aman. Sekarang syubhatnya itu nyambar kemana-mana sampai ke dalam rumah kita. Nah, selama kuotanya masih apa? Masih jalan. Sebetulnya kalau kuota diberhentikan seminggu enak ya, antum lebih banyak apa? Baca. Ya, tapi sekarang susah. Ya kemana-mana megangnya apa? Ini tahu-tahu, wah yang lewat apa ini? Kayaknya bener ya, ternyata nggak benar. Syubhat. Maka minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah dari kisah tadi adalah tentang fadilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keutamaan sahabat Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, di mana beliau ini seorang sahabat yang paling afdol dan paling mulia. Jadi urutan para sahabat semuanya dari kalangan Muhajirin dan Ansor itu 10. Semuanya ada berapa? 10 yang dijamin masuk surga. Dari 10 itu ngerucut 4 yang paling terbaik. Siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4. Dari 4 ini ngerucut 2 orang paling terbaik, Abu Bakar dan Umar. Ya, dari 4 ngerucut pada 2. Ya, makanya Nabi tatkala ingin keluar itu untuk anak wa Abu Bakrin wa Umar, aku bersama Abu Bakar dan Umar, aku bersama Abu Bakar dan Umar, 2 terus. Dan dari 2 sahabat yang terbaik ini, maka yang paling terbaik siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau sahabat yang rela mensedekahkan semua hartanya untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan itu berat. Berat, Pak. Tatkala Umar membawa setengah hartanya, Abu Bakar semuanya. Berat apa susah? Kita punya uang 100.000. Kalau kita keluarkan berapa kira-kira? 5.000. Kadang 10.000 itu ini dompetnya nggak keluar-keluar. Nah, apalagi sampai anak keluarkan 50. Kelasnya Umar radhiyallahu anhu. Tapi kalau antum 100.000 semuanya berarti nah bisa seperti itu. Tapi berat. Ya, dan iman kita ya beda dengan iman mereka. Mereka melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar itu tatkala diajak Islam langsung beriman. Gak ragu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, dan tatkala beliau ya ingin hijrah pun kata Nabi nanti gitu. Udah siap-siap berapa kali. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah bersama Nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan satu-satunya sahabat yang Allah katakan itqala ya sahibuhu ya tatkala berkata kepada temannya, artinya penyandaran kepada temannya disebutkan dalam Al-Qur'an, ternyata Abu Bakar, innallaha ma'ana, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau pun sahabat yang tatkala Nabi sakit diperintahkan untuk menggantikan beliau mengimami para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muru Abu Bakrin kayusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Perintahkan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ganti yang lain aja. Kenapa? Abu Bakar itu kalau baca Quran dia menangis. Ganti, kata Rasulullah, enggak, tetap Abu Bakar. Sampai enggak ganti, enggak, tetap yang jadi imam siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau pun orang yang paling tegar dan kuat tatkala mendapatkan berita meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Umar nggak terima, Umar radhiyallahu marah Umar. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, adrib unuqah, saya penggal lehernya. Wah, Umar kemana-mana. Tapi tatkala Abu Bakar datang melihat Nabi, kemudian mencium keningnya, kemudian dengan tegas datang pun menghadap manusia. Ucapannya yang mungkin sehingga dengar dengan apa? Ayuhnas, wahai manusia. Mana ibudu Muhammad? Nah, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Faman kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka Allah itu yang tidak akan mati. Coba, di tengah-tengah kesedihan kayak gitu masih berkas seperti itu. Itu berat. Dan seperti itu ya, kalau ditinggal keluarga kita aja kadang sedih, susah. Yang bubar tegas yang ucapan itu wakyat ya. Muhammad yaqulun qad qabli rusul afa imatu qutil ala aqabikum. Dan seterusnya. Itu sama seperti Rasul yang kemudian meninggal, kalian balik kepada kekufuran, diingat oleh sahabat Bakar. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dengan beliau radhiyallahu an, karena kedudukan penduduk surga itu yang pada kedudukannya siapa? Anbiya. Ya, kemudian ke siddiqin, ya, siddiq Bakar antaranya. Kemudian syuhada. Yang terakhir sholihin. Kedudukan nanti penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua bisa mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langkah sahabatnya, dan semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam syubhat yang akan bisa mengantarkan kita pada kekufuran dan penyimpangan, dan Allah mudahkan kita tetap berada di atas tauhid, aqidah dan iman, dan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah. Nah,